Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Faiza Bella Septiani dengan NIM 22011050012. Izinkan saya untuk mempresentasikan mengenai pengaplikasian integral, terutama dalam bidang ekonomi, yaitu di dalam surplus konsumen dan surplus produsen. Operasi hitung integral dapat kita terapkan dalam persoalan ekonomi. Misalnya, pada integral tertentu dapat kita gunakan untuk menghitung fungsi total, dan dalam integral tertentu dapat kita gunakan untuk menghitung surplus konsumen dan surplus produsen. Jika diketahui fungsi demand dan supply suatu barang, operasi hitung integral dapat kita pakai untuk menghitung surplus konsumen dan surplus produsen pada saat market equilibrium atau pada tingkat harga tertentu. Apa sih surplus konsumen? Surplus konsumen adalah sebuah perbedaan antara jumlah maksimum yang bersedia dibayar konsumen untuk sebuah barang dengan jumlah sebenarnya yang dibayar konsumen. Harga maksimum konsumen akan bersedia membayar, jumlah yang diberikan adalah jumlah dari harga maksimum, ia akan bersedia membayar untuk unit pertama. Harga tambahan maksimum, ia akan bersedia membayar untuk unit kedua, dan lain-lainnya. Biasanya harga ini mengalami penurunan dalam hal bahwa mereka diberikan oleh individu kurva permintaan. Jika harga ini adalah harga yang pertama meningkat dan kemudian menurun, mungkin ada jumlah 0 dengan 0 surplus konsumen. Konsumen tidak akan membeli jumlah yang lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari jumlah ini karena surplus konsumen akan negatif. Harga tambahan maksimum konsumen akan bersedia membayar untuk setiap unit tambahan yang dapat alternately menjadi tinggi dan rendah. Misalnya, jika dia ingin atau bahkan jumlah unit seperti dalam kasus tiket, ia menggunakan pasangan pada tanggal. Nilai-nilai yang lebih rendah tidak muncul dalam kurva permintaan karena mereka sesuai dengan jumlah konsumen tidak membeli terlepas dari harga. Untuk harga yang diberikan konsumen membeli jumlah yang surplus konsumennya tinggi. Secara geometri, besarnya surplus produsen ditunjukkan oleh luas area di bawah kurva permintaan, tetapi di atas harga tingkat pasar. Ini ada kurva permintaan. Nah, surplus konsumen ada di sebelah sini. Surplus konsumen tak lain adalah segitiga PDE dengan rentang wilayah yang dibatasi oleh Q sama dengan 0 sebagai batas bawah dan Q sama dengan QI sebagai batas atas. Sehingga besarnya surplus konsumen adalah surplus konsumen sama dengan integral batas 0 sampai QI, FI DQ dikurang QI dikali dengan PI. Dalam hal fungsi permintaan, bentuk P sama dengan FI atau surplus konsumen sama dengan integral P sampai dengan PE, F, PDP. Karena ini kita FQ-nya kita permisalkan dengan P, jadi nilai Q ini kita ganti menjadi nilai P. FQ ini jadi nilai P, jadi FPDP. Dalam hal ini, fungsi permintaan berbentuk Q sama dengan FP, di mana P adalah nilai P, dan untuk Q sama dengan 0, atau kurva untuk permintaan pada suatu harga. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa surplus konsumen memiliki rumus, yaitu integral batas 0 sampai dengan QI, FQ DQ dikurang QI dikali dengan PI, atau sama saja dengan integral PE sampai dengan batas PE sampai dengan P, FPDP. Selanjutnya, mengaplikasikan surplus konsumen.
Surplus konsumen merupakan aplikasi penting dalam ilmu ekonomi. Apabila dijumlahkan dari antara banyaknya individu, surplus konsumen mengukur agregat manfaat yang diperoleh konsumen dengan membeli barang di pasar. Apabila kita mengkombinasikan surplus konsumen dengan agregat laba yang diperoleh produsen, kita dapat mengevaluasi baik biaya maupun keuntungan tidak hanya untuk struktur pasar alternatif, tetapi juga untuk kebijakan publik yang mengubah perilaku konsumen dan perusahaan dalam pasar tersebut. Selanjutnya, ada surplus produsen. Apa sih surplus produsen? Surplus produsen adalah harga barang yang dijual oleh produsen dikurangi dengan biaya produksi barang tersebut. Atau dapat lebih mudahnya kita katakan, surplus produsen ini merupakan ukuran keuntungan yang diperoleh oleh produsen dalam menjual produknya. Surplus produsen dalam kurva penawaran ditunjukkan pada area di bawah harga barang dan di atas kurva penawaran. Ini letak surplus konsumen, ada di bawah harga barang dan di atas kurva penawaran. Jadi di sini. Area surplus produsen ditunjukkan oleh daerah yang diberi warna ungu. Dari gambar tersebut dapat kita ketahui juga dampak dari perubahan harga terhadap surplus produsen. Apabila harga meningkat, maka surplus produsen akan bertambah. Dan sebaliknya, apabila harga menurun, maka surplus produsen akan berkurang. Sebagaimana ditunjukkan dalam gambar berikut, apabila surplus produsen bertambah, dia bertambah, ini menghasilkan surplus produsen baru. Apabila terjadi kenaikan harga barang, seorang produsen akan mendapatkan tambahan atau keuntungan, yaitu surplus produsen. Selain itu, akan ada pula produsen baru yang mendapatkan keuntungan atau surplus dari kenaikan harga tersebut. Selanjutnya, ada secara geometri besar surplus produsen ditunjukkan oleh luas area di atas kurva penawaran, tetapi di bawah tingkat harga pasar. Di atas kurva penawaran, ini kurva penawaran, dan di bawah harga pasar di sini. Berarti dia di sini. Ini surplus konsumen atau PS atau SP. Nah, sehingga besar surplus produsen dapat kita rumuskan menjadi QI dikali dengan PI dikurang dari integral batas 0 sampai dengan QI FQ DQ. Misalnya, atau dapat kita rumuskan juga apabila fungsi penawarannya berbentuk P sampai dengan FQ, ini sama saja menjadi surplus produsen sama dengan integral batas P sampai dengan PE dengan FP DP. Kenapa ini P? Karena FQ-nya kita ganti dengan P. Sini. Fungsi penawarannya udah berbeda, jadi FPDP. Sehingga dalam hal ini, fungsi penawaran berbentuk Q sama dengan FP. Dengan P adalah nilai untuk P dan untuk Q atau kurva penawaran pada sumber harga. Untuk Q0 itu, kita sebut juga sebagai kurva penawaran pada sumber harga. Dengan demikian, dapat kita simpulkan rumus dari surplus produsen adalah surplus produsen sama dengan QI dengan PI dikurang integral batas 0 sampai dengan QI FQ dQ akan sama nilainya dengan integral batas Pi sampai dengan PI FP dP. Oke, selanjutnya ini ada contoh soal, yaitu hitunglah surplus konsumen dari fungsi permintaan Q sama dengan 40 minus 2P, yang tingkatan harga pasarnya itu 10. Oke, disimak baik-baik ya teman-teman untuk penyelesaiannya. Jadi, step pertama, kita tahu bahwa fungsi permintaannya itu Q sama dengan 40 minus 2P.
kita tulis seperti biasa dari fungsi permintaan itu. Nah, kita ubah 2P sama dengan 40 min Q karena kedua ruas kanan dan kiri kita jumlahkan dengan 2P. Jadi, Q plus 2P sama dengan 40 minus 2P plus 2P. Minus 2P plus 2P itu kan habis, jadi tinggal 2P plus Q sama dengan 40 minus Q. Nah, setelah itu kita kurangkan kedua ruas ini sama dengan minus Q. Kita kurangkan dengan Q. Berarti jadi 2P plus Q minus Q sama dengan 40 minus Q. Jadi minus Q plus Q ini udah habis, jadi tinggal sisa 2P sama dengan 40 minus Q. Habis itu kita dapat mencari nilai P-nya ini dengan 40 minus Q dibagi 2. Ini dengan menggunakan pembagian. Nah, sehingga kita dapatkan nilai P sama dengan 20 minus 0,5 Q. Kita permisalkan, misalnya jika P ini sama dengan 0, berarti kita menggunakan rumus yang di sini. P sama dengan 20 minus 0,5 Q. P-nya kita ganti dengan 0, substitusikan nilai P-nya ke dalam nilai 0 ke dalam P. 0 sama dengan 20 minus 0,5 Q. Habis itu kita kedua ruas kanan kiri, kita jumlahkan dengan 0,5. Berarti 0 ditambah 0,5 jadi 0,5 Q. Sama dengan 20 minus 0,5 Q tambah 0,5 Q jadi habis. Jadi 0,5 Q sama dengan 20. Nah, kita dapat hasil Q ini 20 dibagi 0,5. Yaitu 4. Lalu kita misalkan juga misalnya Q ini 0 masih menggunakan rumus yang tadi P sama dengan 20 minus 0,5 Q. Berarti dalam hal ini P sama dengan 20 minus 0,5 Q-nya kita substitusikan nilai 0 ini ke dalam nilai Q. Jadi P sama dengan 20 dikurang 0,5 dikali 0. Sehingga menghasilkan hasil P sama dengan 20. Ini kurva untuk surplus konsumen ya teman-teman, seperti gambar yang sebelumnya. Misalkan jika PE sama dengan 10, maka kita dapat menggunakan rumus P yang di sini. Jadi, dari rumus P ini, untuk PE ini kita tambahkan E saja di bawahnya. Dan begitupun nilai Q-nya kita tambahkan E. Jadi, PE sama dengan 20 minus 0,5 QE. Lalu kita substitusikan nilai 10 ini ke dalam PE. Jadi, 10 sama dengan 20 dikurang 0,5 QE. Sehingga, lalu kita kedua ruas ini kita jumlahkan dengan 0,5 QE. Jadi 10 plus 0,5 QE sama dengan 20 minus 0,5 QE plus 0,5 QE. Ini jadi habis, jadi tinggal 10 plus 0,5 QE sama dengan 20. Lalu, habis itu kita kurangkan kedua ruas dengan minus 10, sehingga menghasilkan hasil 0,5 QE sama dengan 20 minus 10. 20 dengan 10 sama dengan 10 berarti 0,5 QE sama dengan 10. Sehingga kita dapat menemukan hasil dari nilai QE yaitu 10 dibagi dengan 0,5. Gunakan sifat kemudian. Sehingga menghasilkan hasil yaitu QE sama dengan 20. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus surplus konsumen, yaitu integral batas 0 sampai dengan QE, F Q dQ dikurang QE dikali PE. Nah, tadi kita tahu bahwa QE di sini 20 nih, dari sini. Dan FQ-nya itu kita menggunakan rumus yang di depan tadi, itu 20 minus 0,5 P. Nah, sekarang ini minus 0,5 P, nilai P-nya ini kita gantikan dengan X agar bisa membentuk variabel 0,5 X. Untuk bisa menghitung integralnya. Sehingga kita langsung masukkan saja, substitusikan yang nilai yang udah dapat di sini, yaitu integral 0 sampai dengan 20, batas 0 sampai dengan 20, 20 minus 0,5 X minus 20 dikali dengan 10. 20 dikali dengan 10, PE-nya 10. Lalu, ini untuk integral berarti 20 X pangkat 0 ditambah 1 per X tambah 1.
berarti kan 1 tambah 1 berarti 20, X pangkat 1 dikurang 0,5 X. Nah, ini berikan 0,5 per 1 tambah 1, X 1 tambah 1. Berarti kan 0,5 dibagi 2, X kuadrat. Berarti kan menghasilkan hasil 0,25 Q/X kuadrat. Jadi sebenarnya nggak usah pakai Q-nya ya, langsung X kuadrat aja. Batas 0 sampai dengan 20 dikurang 20 kali 100 yaitu 200. Nah, sudah nih dapat fungsi ini. Lalu kita masukkan batas atas dan batas bawahnya. Yaitu berarti 20 dikali dengan X ini kita ganti dengan 20. Yang pertama jadi X 20 dikali dengan 20 dikurang 0,25 dikali 20 pangkat 2 dikurang 20 kali 0 dikurang 0,25 dikali 0 pangkat 2 dikurang 200. Nah, ini jadi 400 dan ini jadi 100 dikurang 0 dikurang dari 20 kali 100 yaitu 20 kali 10 yaitu 200. 400 dikurang 100 yaitu 300 dikurang 200 dimasukkan hasil 100. Jadi dapat kita simpulkan bahwa surplus ini peroleh konsumen sebesar 100. Mungkin cukup sekian paparan singkat saya mengenai pengaplikasian integral di bidang ekonomi, yaitu mengenai surplus konsumen dan surplus produsen. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.